Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dino Steven. Di video kali ini, kita akan membahas masih di topik induksi matematika. Tepatnya, induksi matematika pada keterbagian. Jadi, langsung saja, mari kita lihat materinya sebagai berikut. Kita mulai di prinsip induksi matematika pada keterbagian. Nah, untuk prinsip induksi matematika pada keterbagian maupun deret yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu sama saja ya. Jadi kita punya dua tahap. Tahap pertama adalah langkah awal atau basic step. Nah, di sini kita harus membuktikan bahwa P1 benar. Nah, untuk menentukan P1 itu diperoleh saat N-nya sama dengan 1 ya. Nah, jadi nanti kita substitusi N sama dengan 1. Nah, gitu. Untuk langkah awal. Nah, begitu pula langkah selanjutnya adalah langkah induksi. Di sini, jika PK benar, maka PK tambah 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Jadi di sini kita punya dua tahap ya. Pertama, kita asumsikan dulu PK-nya benar. Jadi PK itu diperoleh saat N sama dengan K. Selanjutnya, kita buktikan bahwa PK tambah 1 juga benar untuk setiap K bilangan asli. Nah, jadi untuk PK tambah 1 diperoleh saat N-nya sama dengan K tambah 1. Jadi kita substitusi N sama dengan K tambah 1. Oke, selanjutnya kita lihat kembali definisi tentang keterbagian. Nah, suatu bilangan itu dikatakan habis dibagi oleh suatu bilangan apabila tidak memiliki sisa pembagian. Sebagai contoh, apakah 8 habis dibagi oleh 4? Ya, jawabannya adalah tentu saja. Karena 8 ketika kita bagi dengan 4, maka sisanya adalah 0. Jadi dia tidak bersisa, sehingga kita katakan bahwa 8 habis dibagi oleh 4. Di sini kita cek sifat-sifat keterbagian yang penting yang akan kita pakai dalam menyelesaikan soal-soal induksi matematika pada materi keterbagian ini. Yang pertama adalah bilangan A kali N pasti habis dibagi oleh A dan N. Jadi kalau A kali N pasti habis dibagi oleh A atau habis dibagi oleh N. Seperti itu ya. Contohnya adalah 2 kali 5. 2 kali 5 itu pasti habis dibagi oleh 2 dan juga habis dibagi oleh 5. Kalau kita lihat 2 kali 5 itu kan 10 kan. Nah 10 itu habis dibagi 2, 10 juga habis dibagi oleh 5. Selanjutnya 8 kali 7. Nah 8 kali 7 itu pasti habis dibagi oleh 8 dan juga habis dibagi oleh 7. Nah, karena 8 kali 7 itu kan 56. 56 habis dibagi 8, 56 juga habis dibagi oleh 7. Bagaimana dengan 6Y? Ya, kalau 6Y berarti habis dibagi oleh 6 untuk setiap bilangan Y. Jadi 6 dikali Y, jadi 6 dikali apapun, pasti hasilnya habis dibagi oleh 6. Ya, seperti itu ya. Begitu pula kalau misalnya 3 dikali K tambah 2. Nah, 3 dikali K tambah 2 juga pasti habis dibagi oleh 3. Jadi 3 dikali apapun tentunya pasti habis dibagi oleh 3. Oke, itu sifat yang pertama. Selanjutnya, perhatikan. Jika A habis dibagi N, nah jadi A itu habis dibagi N, begitu pula B, B itu habis dibagi oleh N, maka A tambah B habis dibagi N. Nah, jadi penjumlahan A dengan B pasti habis dibagi oleh N. Begitu pula A kurang B. Jadi pengurangan A dengan B juga habis dibagi oleh N. Seperti itu ya. Nah, sifat selanjutnya adalah jika A tambah B habis dibagi oleh N, maka dapat kita katakan bahwa A tambah B kelipatan dari N. Nah, di sini kita bisa tuliskan menjadi A tambah B sama dengan N kali C. Jadi sini N dikali sesuatu gitu. Untuk setiap C bilangan asli. Oke, jadi ini adalah beberapa sifat keterbagian yang penting yang harus kita pahami yang dapat membantu kita nantinya dalam menyelesaikan soal-soal induksi
untuk keterbagian. Jadi, mari kita lihat saja contoh soalnya. Oh, sorry. Di sini ada contoh ya. Nah, contohnya adalah kalau misalnya K pangkat 3 tambah 4K itu habis dibagi 5, maka dapat kita tuliskan K pangkat 3 ditambah 4K sama dengan 5 kali C atau 5C. Gitu ya. Jadi K pangkat 3 tambah 4K itu sama dengan 5 kali C. Kita melangkah ke contoh soal nomor 1. Buktikanlah N pangkat 2 ditambah N habis dibagi 2 untuk setiap N lebih besar sama dengan 1 dengan menggunakan induksi matematika. Nah, jadi kita ingat kembali langkah-langkah pada induksi matematika. Terlebih dahulu, misalkan Pn sama dengan N pangkat 2 ditambah N, itu habis dibagi 2. Oke, sesuai dengan pernyataannya ya. N pangkat 2 tambah N habis dibagi 2. Langkah awalnya adalah kita buktikan bahwa P1 benar. Jadi P1 itu diperoleh saat kita substitusi N sama dengan 1. Jadi, kalau kita substitusi N sama dengan 1, maka kita akan peroleh 1 pangkat 2 ditambah 1 itu sama dengan 2. Nah, 2 ini kan habis dibagi oleh 2. Maka kita dapat simpulkan bahwa P1-nya benar. Karena sesuai bahwa 2 itu habis dibagi oleh 2. Nah, seperti itu. Itu adalah langkah awalnya. Selanjutnya di langkah induksi. Nah, di sini kita punya dua tahap. Tahap pertama adalah asumsikan bahwa PK benar. Nah, PK itu diperoleh saat N-nya sama dengan K. Jadi, kita substitusikan N sama dengan K ke pernyataannya. Sehingga kita peroleh K pangkat 2 ditambah K habis dibagi 2. Oke, seperti itu ya. Jadi N-nya tadi kita ganti menjadi K, berarti K pangkat 2 tambah K. Itu habis dibagi oleh 2. Nah, karena K pangkat 2 tambah K itu habis dibagi 2, maka bisa kita tuliskan menjadi K pangkat 2 ditambah K sama dengan 2C. Nah, seperti itu ya. Jadi dia habis dibagi oleh 2 atau kelipatan 2. Jadi kita tuliskan K pangkat 2 ditambah K itu sama dengan 2C. Oke, jadi langkah induksi yang pertama sudah selesai, kita sudah asumsikan bahwa PK benar. Nah, langkah induksi lanjutannya adalah akan kita buktikan bahwa PK tambah 1 juga benar. Jadi PK tambah 1 itu diperoleh saat N-nya sama dengan K tambah 1. Jadi, kalau kita substitusi N sama dengan K tambah 1, maka kita akan peroleh apa? Nah, kita peroleh K tambah 1 kuadrat ditambah K tambah 1. Oke ya, jadi kita sudah ganti N-nya dengan K tambah 1. Jadinya K tambah 1 kuadrat ditambah K tambah 1. Oke, tugas kita selanjutnya adalah di sini kita harus membuktikan bahwa K tambah 1 kuadrat ditambah K tambah 1 ini harus habis dibagi oleh 2. Nah, jadi caranya bagaimana supaya kita bisa tunjukkan atau buktikan bahwa K tambah 1 kuadrat tambah K tambah 1 ini harus dibagi 2. Nah, jadi kita uraikan dulu. Nah, jadi di situ kita punya K tambah 1 kuadrat, itu kita uraikan menjadi K tambah 1 dikali K tambah 1. Oke. Nah, selanjutnya K tambah 1 kali K tambah 1 ini kan perkalian. Jadi harus kita kali masuk terlebih dahulu. K dikali K itu adalah K kuadrat. Habis itu K dikali 1 itu K. 1 dikali K itu K. 1 dikali 1 itu 1. Nah, sehingga kita peroleh K kuadrat ditambah K ditambah K tambah 1 ditambah K tambah 1. Nah, coba diperhatikan. Di sini kan ada bentuk K kuadrat tambah K. Nah, K kuadrat ditambah K itu sudah kita peroleh di langkah sebelumnya. Jadi, K kuadrat ditambah 2K itu adalah 2C. Nah, jadi K kuadrat tambah K bisa kita ganti menjadi 2C. Nah, jadi kita peroleh 2C ditambah ya sisanya tadi. K tambah 1 tambah K tambah 1. Ini masih bisa kita sederhanakan. K ditambah K itu 2K. 1 ditambah 1 adalah 2. Sehingga kita peroleh 2C tambah 2K ditambah 2.
2C ditambah 2K ditambah 2, nah itu sama-sama perkalian 2 ya. Jadi duanya bisa kita keluarkan atau bisa kita faktorkan. Jadinya apa? Jadinya 2 kali C ditambah K ditambah 1. Nah, ini bisa kalian cek kembali. Kalau dikali masukkan 2 kali C, 2C. 2 kali K, 2K. 2 kali 1, 2. Oke, sampai di sini, kalau kita lihat ini kan 2 kali C tambah K tambah 1 kan? Nah, 2 kali C tambah K tambah 1 itu sudah pasti habis dibagi 2. Mengapa? Ya, sesuai sifat pembagian sebelumnya ya. Jadi, 2 dikali apapun itu pasti habis dibagi oleh 2. Nah, jadi karena 2 kali C tambah K tambah 1 itu habis dibagi oleh 2, maka kita simpulkan bahwa PK tambah 1 benar. Nah, jadi sudah terbukti bahwa K tambah 1 kuadrat ditambah K tambah 1 tadi itu habis dibagi oleh 2. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah sudah terbukti bahwa n kuadrat ditambah n habis dibagi 2 untuk setiap n lebih besar sama dengan 1. Oke, seperti itu ya untuk contoh soal pertama. Silakan disimak dulu. Jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut di contoh soal nomor 2. Buktikanlah bahwa Buktikanlah bahwa 11 pangkat n dikurang 6 habis dibagi 5 untuk setiap n bilangan asli dengan menggunakan induksi matematika. Oke, jadi kita misalkan dulu PN-nya adalah 11 pangkat n kurang 6 habis dibagi 5. Oke, sorry ya, ini bukan 6 tetapi 5. Oke, sesuai dengan pernyataannya. Oke, langkah awalnya kita buktikan P1 benar. Jadi kita substitusikan N sama dengan 1. Jadi kalau N-nya kita ganti jadi 1, kita peroleh 11 pangkat 1 kurang 6. 11 pangkat 1 itu 11 dikurang 6 sama dengan 5. Nah, 5 habis dibagi oleh 5. Oke, berarti sudah sesuai dengan pernyataannya. Nah, sehingga kita simpulkan bahwa P1-nya benar. Selanjutnya langkah induksi. Tahap awal kita asumsikan dulu PK sama dengan benar. Nah, jadi kita substitusikan N sama dengan K ya. Jadi, kalau kita substitusikan N sama dengan K, maka kita ganti N-nya jadi K, kita peroleh 11 pangkat K kurang 6. Ini habis dibagi oleh 5. Oke, jadi di sini kita asumsikan bahwa 11 pangkat K kurang 6 itu habis dibagi oleh 5. Nah, karena 11 pangkat K kurang 6 habis dibagi 5, maka bisa kita tuliskan 11 pangkat K kurang 6 sama dengan 5C atau 5 kali C. Nah, seperti itu ya. Jadi ini habis dibagi oleh 5 atau kelipatan 5, seperti itu. Nah, ini kita simpan untuk nanti kita kaitkan dengan langkah selanjutnya. Nah, jadi ini harus kita kaitkan dengan langkah selanjutnya ya. Nah, jadi setelah itu di langkah induksi lanjutan, nah ini tahap terakhir, kita akan buktikan bahwa PK tambah 1 benar. Jadi kita substitusi N sama dengan K ditambah 1. Jadi untuk N sama dengan K tambah 1, kita ganti N-nya menjadi K tambah 1, sehingga kita peroleh 11 pangkat K tambah 1 kurang 6. Oke, jadi N-nya tadi kalian ganti menjadi K tambah 1 ya. Nah, kalian peroleh 11 pangkat K tambah 1 kurang 6. Nah, dari situ, ya seperti tadi, tugas kita selanjutnya adalah kita harus membuktikan bahwa 11 pangkat K tambah 1 kurang 6 ini habis dibagi oleh 5. Caranya bagaimana? Jadi caranya kita uraikan terlebih dahulu. Oke, kita punya 11 pangkat K tambah 1 kurang 6. Di sini perhatikan pangkatnya dalam bentuk penjumlahan. Nah, jadi ini kita harus uraikan dulu ya. Ingat kembali sifat perpangkatan. A pangkat M ditambah N itu sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi kalau pangkatnya dijumlah itu dapat diuraikan menjadi perkalian ya. Sehingga 11 pangkat K tambah 1 itu bisa diurai menjadi
11 pangkat K dikali 11 pangkat 1. Oke, seperti itu. 11 pangkat 1 kan 11. Berarti 11 pangkat K dikali 11 bisa dijadikan 11 dikali 11 pangkat K. Nah, itu sama saja ya. Jadi 11 kali 11 pangkat K dikurang 6. Nah, perhatikan pada perkalian 11 pangkat K, di sini kan ada angka 11 ya. Nah, jadi angka 11 ini kalian harus pecah menjadi penjumlahan di mana salah satu bilangannya itu harus habis dibagi 5. Ya, mengapa kita pecah? Supaya nantinya kita bisa eh, melihat perkalian yang bisa dibagi 5 gitu. Nah, jadi 11 ini kalian pecah menjadi perkalian di mana salah satu bilangannya itu habis dibagi oleh 5. Kalau habis dibagi 5 ya karena sesuai dengan pernyataan tadi ya, habis dibagi 5. Oke, jadi 11 itu bisa kalian pecah menjadi 10 tambah 1. Nah, seperti itu. Jadi 10 tambah 1 dikali 11 pangkat K kurang 6. Karena di sini adalah perkalian, maka kalian harus kali masuk terlebih dahulu. 10 dikali 11 pangkat K, 1 dikali 11 pangkat K. Nah, jadinya adalah seperti ini. 10 kali 11 pangkat K ditambah 1 kali 11 pangkat K itu adalah 11 pangkat K dikurang 6. Dari sini kita bisa lihat ada bentuk 11 pangkat K kurang 6. Nah, itu sudah kita peroleh di langkah sebelumnya ya. Nah, jadi di langkah sebelumnya 11 pangkat K kurang 6 itu sama dengan 5C. Oke, jadi bisa kita ganti menjadi 5C sehingga kita peroleh 10 kali 11 pangkat K ditambah 5C. Oke, kalau kita sudah sampai di sini, nah ini sebenarnya sudah cukup ya. Mengapa? Karena di sini ada 10 kali 11 pangkat K. 10 itu kan habis dibagi 5 kan? Berarti perkaliannya juga habis dibagi 5. Sedangkan 5C juga sudah pasti habis dibagi 5. Nah, karena 10 kali 11 pangkat K itu habis dibagi oleh 5, dan 5C juga tadi habis dibagi oleh 5, maka penjumlahannya atau 10 kali 11 pangkat K ditambah 5C juga habis dibagi 5. Nah, ini sesuai dengan sifat sebelumnya ya. Nah, jadi kalau saya tadi misalkan ini A, ini B, A itu habis dibagi 5, B itu habis dibagi 5, maka A tambah B juga habis dibagi 5 gitu. Nah, karena sudah nampak bahwa 10 kali 11 pangkat K ditambah 5C ini habis dibagi oleh 5, maka sudah selesai pembuktian untuk PK tambah 1. Jadi sudah terbukti bahwa 11 pangkat K tambah 1 kurang 6 ini habis dibagi oleh 5. Nah, sehingga PK tambah 1-nya benar. Oleh karena itu, dapat kita buktikan bahwa 11 pangkat N kurang 6 habis dibagi 5 untuk setiap N bilangan asli. Oke, seperti itu ya. Itu dia untuk contoh soal nomor 2. Silakan disimak dulu. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanya di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanya di kolom komentar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa bantu saya dengan mensubscribe channel ini. Jangan lupa di like dan share ke teman-temannya. Siapa tahu membutuhkan video eh, tentang induksi keterbahagiaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.